Hasilnya yang sebelumnya cuma bisa lihat di YouTube maupun di televisi, sudah depan mata sendiri. CB150X yang lagi happening pada tahun ini. Motor yang bernuansa naked adventure yang ala-ala CB500. Kepo tentang motor ini, sangat penasaran dengan part-part apa aja yang diganti dari CB-CB sebelumnya. Kita bakalan lihat, kita bakalan simak dari depan sampai belakang agar kita nggak penasaran. Dari depan windshield bawaan Honda nggak cukup tinggi, sekitar berapa ya ini? Sekitar 30 cm. Dari tampak samping seperti ini windshieldnya. Untuk plat nomor dari bawaan Honda sih membuat plat nomornya di sini, tapi dari owner dipasang di sini, tapi kurang menarik sih. Menurut saran saya bisa dipasang di bawah radiator sini. Tampak besar sekali, gede banget ini untuk fairing ini. Menurut saya pribadi, opini saya pribadi, headlamp mirip seperti CB V4 atau V3 sebelumnya, cuma yang paling menonjol dan paling berbeda ini adalah di bagian fairingnya. Fairingnya kelihatan gede banget. Nah, dari samping ini kelihatan besar. Dari depan nggak terlalu lebar sih, masih lebar stangnya, jadi aman sih. Terus perubahan yang paling terlihat adalah di bagian upside-down-nya. Nah, upside-down menggunakan merek Showa ukuran 37 mm kalau saya nggak salah ya. Terus untuk spakbor mirip punyanya CB250. Velg sama menggunakan CB150. Ukurannya 250. Nah, kalian bisa lihat nih. 250. Ring 17. Bannya menggunakan ban 100/80. Kelihatan keker, Cak. Gede banget. Kalau dari asli langsung lihat langsung kelihatan asli. Nah, bracketnya ini dari rangka tengahnya nih untuk menyangga bodi ini sih dari depan sini. Terus untuk segitiga bawah, nah masih sama saya motor-motor CB lainnya, cuma letak headlampnya itu agak tinggi ke atas. Kalau kemarin saya pernah lihat itu ada CB150 yang sudah dilepas fairingnya, itu headlampnya itu letaknya itu tinggi banget, jadi nggak sejajar sama segitiga atas, jadi agak tinggi. Nah, kelihatan dari tampak samping, wah tajam bener, tajam, wajib ditarik ke depan. Terus ada emblem CB150X ini timbul ya, timbul. Sen masih menggunakan sen LED, sama juga CB. Ini stiker, ini ada aksen karbon lebih tegas. Terus ke bawah ada undercowl, ternyata ini bahannya plastik, tapi bentuknya cukup bagus lah untuk menutupi cover bagian mesin yang nggak kelihatan kecil, jadinya berisi pakai cover itu. Terus untuk bagian rangka masih menggunakan rangka CB yang lama-lama, masih sama, mesin sama 150 cc, 6 percepatan, 4 katup, DOHC. Nah, untuk bagian belakang malah seperti punyanya CB yang 150 Streetfire yang generasi ketiga. Yang generasi keempat kan ada lubangnya di bagian samping ini, tapi untuk bagian sini nggak ada lubangnya. Terus udah ada tambahan undercowl, maksud saya stepbor bagian tengah kolong ini. Terus ini armnya cukup agak panjang sih menurut saya,
kayak punyanya CB yang firingan itu. Nah, bentuknya ujungnya seperti ini. Dari belakang masih sama CB 150, nggak banyak berubah. Knalpot juga masih sama. Spakbor, nah, spakbor juga sama. Headlamp belakang, lampu LED, tapi cuma ini udah ditambahin ya sama ownernya, tambah bracket, top box sama setbox SH23. SH setboxnya ya. Knalpot sama dengan CB sebelumnya. Terus untuk bagian velg, ini velgnya ukuran berapa ya? Kalau depan tadi 250, yang belakang kayaknya 3,5 inch, kayaknya 3,5 inch dengan ban 130/80 70 IRC. Untuk disk menggunakan model disc wave single piston. Terus ini post tab sudah pisah, nggak menyatu dengan rangkanya, udah pisah, ini bisa dicopot. Nah, ini untuk CB 150e ini sudah nggak ada kick starternya, jadi menggunakan double starter aja, electric starter maksud saya. Terus kita lihat dari bagian dari belakang sini. Dari bagian belakang stang lebar, cukup lebar, 4 bar yang nggak terlalu tinggi-tinggi. Tapi untuk yang paling menarik adalah bagian pivot, nanti saya tunjukkan. Nah, racer untuk motor CB 150X ini, pivot racernya unik, agak ditarik ke belakang, jadi cocok lah. Daripada pakai pivot, mending pakai racer ini, lebih enak kayaknya. Spion bawaan masih sama, CB old CB 150. Terus ini holder masih sama, low beam, high beam. Terus ini low beam, high beam, klakson, sen. Terus bagian kanan cuma double starter. Yang paling menarik adalah CB 150 ini bagian nih, paling menarik perhatian adalah bagian fairing depannya. Ternyata dari sini, dari cover bagian samping sampai depan ini fairingnya sampai belakang. Tangki juga tercover dengan fairing ini. Terus dari samping ini ada lubang, mungkin ini buat buat tali tank pack, mungkin bisa untuk tali lewat sini, jadi sudah disiapkan lah untuk tali tank pack. Di sini ada logo CB 150X. Nah, ini tadi untuk racer yang saya bilang tadi agak unik ya, ditarik ke belakang, jadi posisi ridingnya dapat. Jadi untuk speedo kita lihat, kita on kan. Tampilan speednya seperti ini, RPM sampai 12.000, ada fuel indikator, ada jam, ada odometer, dan RPM, dan ini untuk kecepatan. Ini ada tombolnya di bagian sini, posisi netral. Nah, ini indikator aki, indikator sen, indikator high beam, seperti itu. Terus untuk bagian high grip ini sudah diganti ya, menggunakan Hayadesu. Ini spion juga masih model lama sih, nggak ada perubahan. Ini masih hand grip, mas saya kopling masih seperti ini. Nah, ini yang paling kelihatan offsetnya Showa SVTBP. Udah tau lah merek Showa
Nah itu kelihatan. Untuk bagian fairingnya untuk penyangga besinya tuh di dalam seperti itu. Jika kalian lihat tuh, nggak kelihatan ya. Terus nah ini ada lubang-lubang untuk kisi-kisi, bercantik tampilan lah. Terus untuk lampunya sudah menggunakan lampu full LED ya, full LED. Kita coba nyalakan. Nah, nyala untuk bagian bawahnya ini nyala. Nanti kalau kita menekan mesin, jos, gagah full LED dah. Di bagian sini juga ada bagian pas pin. Nah, untuk bagian pengereman depan juga menggunakan model wave, gak gelombang ya. Tadi bagus lah, gak untuk disinyalir untuk bisa cepat melepas energi panasnya. Ini menggunakan mesin double piston. Ini selang masih menggunakan model dari bawaan pabrik. Terus nah ini tadi yang saya bilang untuk rangka bagian yang menopang untuk firingnya, nah di bawah seperti ini. Jadi teman-teman jika ingin membuat motornya model firingnya bisa lewat sini. Jadi aman sih, dari pabrikan aja membuatnya seperti ini, kalian juga bisa menirunya. Bagian mesin gak ada banyak perubahan, hanya saja untuk bagian kickstarter sudah dilepas paten. Nah, selanjutnya untuk membandingkan motor CB150X versi standar ini dibandingkan dengan motor saya sendiri yang sudah saya modifikasi menggunakan saya menggunakan Vixen NVL basicnya tahun 2013. Ini CB150X tahun 2021. Untuk tinggi dari versi standarnya sudah agak samaan dari bawaan modifikasi motor saya yang saya sudah rubah. Untuk upside-nya menggunakan KLX D-Track, KLX BF menggunakan ring 19, sudah agak tinggi sih, agak sejajar dengan CB150X, walaupun ini posisinya sedang di double standar. Nah, untuk bodi tentunya lebih besar dari CB150X, diameternya hampir kiri kanan itu sama dengan stangnya, lebar stangnya. Sedangkan punya saya minimalis. Nah, untuk lebarnya itu aja agak ramping lah. Memang sengaja saya modifikasi seperti ini untuk lebih ringan di saat di off-road. Terus untuk bagian kita riding position, dari tampak dari ridernya ini juga besar sekali untuk bagian kondom tangkinya. Nanti kita cek untuk test ride-nya. Sama-sama 150 cc. Ini dulu belinya harganya 23 juta, ini 30 juta, 33 maksud saya. Udah tinggal, kalau motornya CB150X tinggal rubahan dikit, udah pas lah buat touring. Nah, beda sama ini yang banyak part-part yang dirubah. Kalau CB150X tinggal nambahin crash-bar, box, windshield bawaan udah oke. Mungkin kalian juga bisa rubahnya versi yang agak lebih tinggi. Untuk velg bisa dirubah dengan jari-jari. Udah kelihatan gini lah. Jika kalian teman-teman yang pengen punya motor, teman-teman pengen punya motor bawaan dari pabrik yang nggak banyak perubahannya, modifikasi, siap tinggal touring, ya ini mungkin CB150X. Mungkin dari harga pasaran juga nggak terlalu mahal sih. Kalian bisa membeli CB150X. Fairing depan udah dapet, kaki-kaki udah oke lah.
shockbreaker jangan diragukan untuk kualitas suaranya. Atau kalian pengen membeli motor Vixen standar atau CB standar Spitfire yang banyak dirubah untuk part-part untuk penunjang untuk touringnya. Selanjutnya saya ingin mencoba motor ini test drive. Itu tadi review opini dari saya pribadi. Mungkin kalian teman-teman jika pengen lihat review-review lebih detailnya, kalian bisa cek blogger-blogger ternama di Indonesia. Kalian juga bisa lihat video-videonya, kalian bisa melihat di blogernya, di blognya, kalian bisa kupas sampai detail-detailnya. Mohon maaf jika tadi saya kurang detail dan agak salah penyebutan part-partnya, karena baru pertama kali saya melihat CB150X ini dan jujur belum baca brosurnya. Jadi nanti kalau maaf jika ada salah penyebutan maupun koreksi jika ada kata-kata yang salah. Ini hanya first impression saya untuk melihat CB150X pertama yang saya temuin ini. Oke, teman-teman, tadi sudah kita review motor ini CB150X ini. Kini waktunya untuk kita test drive. Ini kita muter sekitar sini ya.